Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Arfasa Bilafauzi dari Pendidikan Matematika UNES 2018. Pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya sebelum memulai pelajarannya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, kita langsung saja ke materinya. Ya, materi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Tentunya, sebelum kita menuju ke lebih dalam dari sistem persamaan linear 3 variabel, kalian harus sudah memahami dari SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabel. Sistem persamaan linear 2 variabel telah diajarkan di bangku SMP, sehingga kita hanya meneruskannya di bangku SMA. Jadi, kita lanjut saja ke permasalahan selanjutnya. Oke, di sini sudah ada kompetensi dasar dan indikatornya. Yang pertama, kompetensi dasarnya adalah menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Lalu indikatornya seperti apa? Yang pertama, menjelaskan konsep sistem persamaan linear 3 variabel. Yang kedua, menentukan himpunan penyelesaian SPLTV dengan metode eliminasi, substitusi, dan gabungan. Yang ketiga, menyelesaikan model matematika dari sistem persamaan linear 3 variabel yang telah ditemukan. Yang terakhir, menyimpulkan simpulan dari penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel ke dalam bentuk deskripsi. Oke, setelah kita memahami dari KD dan indikatornya, kita menuju ke tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran ini diharapkan siswa mampu menguasai yang ada di sini, yaitu ada 5 aspek. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian SPLTV dan penyelesaian dari SPLTV dengan tepat. Yang kedua, menentukan himpunan penyelesaian SPLTV dengan metode eliminasi dan metode substitusi. Yang ketiga, menentukan himpunan penyelesaian SPLTV dengan metode gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi dengan tepat. Yang keempat, terampil merancang model matematika sistem persamaan linear 3 variabel dari permasalahan kontekstual dengan tepat. Yang terakhir, menentukan penyelesaian dari model matematika masalah kontekstual berkaitan dengan SPLTV dengan tepat. Baik, kita akan menuju permasalahan yang akan timbul saat kita mempelajari SPLTV. Kita ambil pada kesehari-hari saja. Misal, ada seorang ibu rumah tangga ingin membeli 3 jenis buah untuk persediaan di rumah. Buah yang akan dibeli adalah buah jeruk, buah pir, dan buah apel. Ibu tersebut mengingat-ingat kembali rincian belanja pekan kemarin. Ibu membeli 2 kg apel, 2 kg jeruk, dan 1 kg pir dengan harga Rp67.000. Di hari berikutnya, ibu tersebut membeli 3 kg apel, 1 kg jeruk, dan 1 kg pir dengan harga Rp61.000. Kemudian, kemarin, ibu membeli 1 kg apel, 3 kg jeruk, dan 2 kg pir dengan harga Rp80.000. Dengan menghitung rincian belanja tersebut, berapakah harga per kilo setiap buahnya? Ini permasalahan yang akan kita bahas di akhir. Pertama-tama kita harus memahami apa itu SPLTV. Yang pertama, kita harus mengerti definisi dari SPLTV. Tidak berbeda jauh dengan SPLDV, namun perbedaannya adalah memiliki 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel adalah himpunan persamaan yang memiliki atau mempunyai 3 variabel dengan masing-masing variabel berderajat 1 atau berpangkat 1. Jadi, kalau ada sistem persamaan linear terdiri dari 3 variabel, umumnya berbentuk X, Y, dan Z. Atau mungkin ada P, Q, dan R. Namun pada umumnya tetap X, Y, dan Z. Apabila nanti menemukan variabel lain, itu tergantung yang membuat soal. Jadi jangan bingung. Kemudian selanjutnya ada bentuk umum SPLTV. Tidak berbeda jauh. Kalau SPLDV itu hanya sampai Y. Jadi misal ada contoh A1X ditambah B1Y sama dengan
C1. Itu adalah bentuk SPLTV. Karena kita sedang membahas SPLTV, sehingga kita harus menambahkan koefisien lagi di depan variabel baru. Sehingga terbentuklah A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D. Kemudian karena ini adalah bentuknya himpunan, tentu tidak hanya satu. Mungkin bisa satu, mungkin bisa dua, mungkin bisa tiga, mungkin bisa sangat banyak. Namun saya ambil contoh 3 himpunan saja. 3 buah sistem persamaan, yaitu A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1, sampai dengan A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Dengan AI, BI, CI, DI adalah himpunan bilangan real. Bilangan real tentunya sudah kalian pahami, bilangan yang mungkin kalian lebih memahami apa saja angkanya, terserah. Mau 1, 2, setengah, negatif 2, akar 4, terserah. Yang penting itu bilangan real. Real itu himpunan dari semua bilangan. Dan I adalah 1, 2, dan 3. Kenapa 1, 2, dan 3? Karena saya menggunakan 3 jenis sistem persamaan. Jadi ada 1, 2, dan 3. Lalu kita ada keterangannya bahwa X, Y, Z adalah variabel, masih sama dengan SPLTV. Kemudian ada A1, A2, A3 adalah koefisien dari variabel X, B1, B2, B3 adalah koefisien dari variabel Y, C1, C2, C3 adalah koefisien dari variabel Z. Kemudian D1, D2, D3 adalah konstanta persamaan. Selanjutnya, kita akan memahami bagaimana penyelesaian dari permasalahan SPLTV. Masih sama. Kalau kalian masih ingat tentang SPLTV, itu ada beberapa penyelesaian. Yang pertama, eliminasi, substitusi, gabungan, dan grafik. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas 3 langkah saja, yaitu eliminasi, substitusi, dan gabungan. Yang pertama, kita akan membahas penyelesaian menggunakan metode eliminasi. Perhatikan langkah-langkah berikut. Langkah-langkah ini sebagai patokan kalian untuk mengerjakan bagaimana menyelesaikan SPLTV dengan metode eliminasi. Yang pertama, langkah pertama adalah pilihlah bentuk variabel yang paling sederhana. Kenapa paling sederhana? Karena apabila kamu menemukan variabel yang paling sederhana, yaitu misal X saja, tidak ada konstantanya, atau konstantanya hanya 1, kalian pilihlah itu, kemudian eliminasilah salah satu peubah, misalkan Y, sehingga diperoleh SPLTV. Kenapa diperoleh SPLTV? Karena kita mengeliminasi Y, sehingga nanti akan ada SPLTV dengan bentuk X plus Z sama dengan konstanta. Seperti itu. Kemudian langkah ketiga, eliminasi salah satu peubah. Misal X, sehingga diperoleh salah satu peubahnya. Jadi nanti nilai peubah salah satunya ketemu. Lalu langkah keempat, eliminasi peubah lainnya, yaitu Z, untuk memperoleh nilai peubah yang kedua. Langkah terakhir, tentukan nilai peubah ketiga, yaitu Y. Sebagai permisalan, berdasarkan nilai X dan Z yang sudah kita temukan tadi. Oke, langsung saja kita ke contoh permasalahan dari SPLTV. Selesaikan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut dengan metode eliminasi. Yang pertama, lihat, di sini ada 3 buah persamaan. 3 buah persamaan ini nantinya kalian harus pilih pertama. Langkah pertama adalah pilihlah persamaan yang memiliki variabel yang menurut kalian paling sederhana. Oke, kita langsung lihat ke slide selanjutnya. Penyelesaian metode eliminasi. Eliminasi Y dari persamaan 2 dan 3. Kita cek kembali bahwa persamaan 2 dan 3 adalah yang persamaan kedua, 3X dikurangi Y ditambah 4Z sama dengan 19. Lalu persamaan ketiga adalah 5X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 21. Kita eliminasi Y. Kenapa eliminasi Y? Karena kita lihat bahwa koefisien Y di persamaan 2 dan persamaan 3 itu hampir sama. Yang membedakan hanyalah positif dan negatifnya. Sehingga
Untuk menghilangkan atau mengeliminasi, tinggal menjumlahkan kedua persamaan tersebut. Kita lihat eliminasi Y dari persamaan 2 dan 3. Kita jumlahkan semuanya sehingga kita ketemu 8X ditambah 6Z, sama dengan 40. Anggaplah SPLDV yang kita temukan ini adalah persamaan keempat. Persamaan keempat ini nanti kita akan simpan, akan untuk menjadi pemecahan permasalahan selanjutnya. Kemudian kita lihat di sini ada eliminasi Y kembali dari persamaan 1 dan 3. Pak, kenapa harus 1 dan 3? Karena harus berbeda dari eliminasi yang pertama. Eliminasi pertama kita menggunakan 2 dan 3. Lalu eliminasi keduanya terserah. Yang penting tidak boleh 2 dan 3. Boleh 1 dan 2, boleh 1 dan 3. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas eliminasi Y dari persamaan 1 dan 3. Kita lihat bahwa koefisien dari variabel Y dari kedua persamaan tersebut memiliki koefisien yang berbeda. Persamaan pertama memiliki koefisien Y-nya adalah 2, dan persamaan yang ketiga, koefisien dari variabel Y-nya 1. Kemudian bagaimana cara mengeliminasinya? Cara mengeliminasinya adalah kita harus mengalihkan kedua persamaan tersebut dengan KPK. KPK dari koefisien dari variabel Y. KPK-nya berapa? KPK-nya adalah 2. Untuk mengeliminasinya yang dikalikan 2, yang atas atau yang bawah? Tentunya yang bawah. Karena persamaan yang ketiga itu koefisien dari variabel Y-nya 1. Kemudian lanjut ke sebelah kanannya, ada 2X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 22. Itu karena persamaan tersebut dikalikan dengan 1, sehingga persamaan tersebut sama. Kemudian persamaan selanjutnya dikalikan dengan 2, sehingga semuanya dikalikan 2. Jadi 10X ditambah 2Y ditambah 4X, ditambah 4Z sama dengan 42. Lalu kita eliminasi dengan cara mengurangi. Tadi kan menambah, sekarang mengurangi. Jadi hal mengurangi atau menjumlahkan itu bagaimana kita melihat sistem persamaannya. Apabila sesama positif atau sesama negatif, kita hanya mengurangi saja. Apabila perbedaannya adalah positif dan negatif ataupun negatif dengan positif, kita harus menjumlahkannya supaya variabel tersebut hilang. Oke, kita langsung jawabannya adalah negatif 8X dikurangi Z sama dengan negatif 20. Anggaplah ini persamaan SPLDV, persamaan yang ke-5. Selanjutnya, penyelesaian yang selanjutnya adalah eliminasi X dari persamaan 4 dan 5. Kita tarik lagi ke atas bahwa persamaan 4 dan 5 adalah bentuknya SPLDV. Lihat kembali. Persamaan keempat adalah 8X ditambah 6Z sama dengan 40. Persamaan kelima adalah negatif 8X dikurangi Z sama dengan negatif 20. Kemudian, kita akan eliminasi X-nya. Lihat bahwa nilai X-nya, koefisien dari nilai X-nya itu sama. Namun yang membedakan hanyalah positif dan negatif. Seperti yang sudah saya bilang tadi, apabila yang membedakan hanyalah positif dan negatif, kita jumlahkan. Dengan syarat koefisien yang di depan variabelnya sama, yaitu 8. 8 dan negatif 8, bagaimana cara kita menghilangkannya? Dengan cara menjumlahkannya. Kemudian kita mendapati 5Z sama dengan 20, lalu kedua ruas kita bagi dengan 5, sehingga ketemu Z sama dengan 4. Nilai Z telah ketemu, namun itu belum akhir dari perjalanan kita. Lalu kita melakukan eliminasi Z terhadap persamaan 4 dan 5. Tadi eliminasi X di persamaan 4 dan 5, sekarang Z-nya dieliminasi. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini bahwa kedua persamaan dari SPLDV ini, memiliki koefisien Z yang berbeda. Sehingga kita lihat koefisien dari variabel Z-nya adalah 6 bagi persamaan yang pertama atau persamaan yang keempat. Persamaan kelimanya adalah koefisien dari variabel Z-nya adalah negatif 1. KPK-nya berapa? KPK-nya adalah 6. Sehingga persamaan kedua kita kalikan 6, persamaan pertama kita kalikan 1. Alhasil,
menghasilkan 8X ditambah 6Z sama dengan 40. Lalu yang persamaan yang bawah menjadi negatif 48X dikurangi 6Z sama dengan negatif 120. Lalu kita jumlahkan, karena nilai Z-nya, koefisien dari variabel Z-nya sudah sama, yang membedakan adalah positif dan negatif, kita jumlahkan. Sehingga dengan menjumlahkan kita dapati negatif 40X sama dengan negatif 80. Lalu kedua ruas kita bagi dengan negatif 40, sehingga X-nya ditemukan adalah 2. Bagaimana dengan mencari Y-nya? Kita eliminasi lagi. Sampai semua ketemu dengan cara eliminasi. Tentunya ini cara cukup panjang. Kita kembali lagi di persamaan SPLTV-nya. Kita ambil, misal kita ambil persamaan 1 dan 3 dan menghilangkan variabel X-nya. Kita lihat variabel pertama, persamaan pertama adalah 2X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 22. Persamaan yang ketiga, 5X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 21. Kita akan menghilangkan X-nya, sehingga KPK dari koefisien X-nya, yaitu, ya betul, koefisiennya adalah kita kalikan supaya menjadi 10 di depan variabel X-nya. Sehingga persamaan pertama kita kalikan 5, persamaan ketiga kita kalikan dengan 2. Sehingga menghasilkan kita menghasilkan 10X ditambah 10Y ditambah 15Z sama dengan 110. Kemudian persamaan yang ketiga kita kalikan 2 menjadi 10X ditambah 2Y ditambah 4Z sama dengan 42. Kita kurangi saja untuk menghilangkan variabel X-nya, sehingga kita dapatkan 8Y ditambah 11Z sama dengan 68. Simpan persamaan tersebut sebagai persamaan ke-6. Lanjut ke persamaan selanjutnya. Ingat langkah pertama tadi adalah gunakan persamaan yang berbeda dengan eliminasi yang pertama. Eliminasi pertama adalah menggunakan 1 dan 3. Eliminasi kedua menggunakan 2 dan 3. 1 dan 2 sebenarnya boleh, namun saat ini kita akan mencontohkan 2 dan 3. Kita lihat di sini persamaannya adalah 3X dikurangi Y ditambah 4Z sama dengan 19. Persamaan ketiganya adalah 5X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 21. Yang kita akan hilangkan adalah variabel X, sehingga persamaan atas kita kalikan 5, persamaan yang bawah kita kalikan 3, sehingga menghasilkan 15X dikurangi 5Y ditambah 20Z sama dengan 95. Kemudian persamaan yang bawah, yaitu 15X ditambah 3Y ditambah 6Z sama dengan 63. Lalu kita kurangi saja untuk menghilangkan variabel X-nya. Jadi kita peroleh negatif 8Y ditambah 14Z sama dengan 32. Anggaplah ini persamaan ke-7. Kita simpan. Oke, langkah terakhir. Langkah terakhir adalah eliminasi Z dari persamaan 6 dan 7 yang kita peroleh dari mengeliminasi X dari sistem persamaan 3 variabel tadi. Yaitu kita peroleh 8Y ditambah 11Z sama dengan 68 dan negatif 8Y ditambah 14Z sama dengan 32. Oke, di sini karena koefisien Y-nya sama, namun kita mengharapkan untuk mengeliminasi Z-nya. Jadi kita tidak lihat Y-nya lagi, tapi kita lihat Z-nya. Lihat koefisien dari variabel Z yang persamaan atas adalah 11, persamaan bawah adalah 14. Lalu kita kalikan persamaan yang atas dengan 14, kalikan persamaan bawah dengan 11, menghasilkan 112Y ditambah 154Z sama dengan 952. Lalu persamaan yang bawah kita kalikan dengan 11 menjadi negatif 88Y ditambah 154Z sama dengan 352. Karena sama-sama positif, kita kurangi saja untuk menghasilkan 200Y sama dengan 600, lalu kedua ruas kita bagi dengan 200 sehingga Y sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya kita temukan adalah 2, 3, dan 4. Atau penulisan yang lainnya adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 4. Boleh, kalian menggunakan penulisan yang atas boleh, yang bawah boleh, silakan.
Itu opsi untuk jawabannya. Kemudian metode substitusi. Tidak jauh berbeda dengan apa yang telah kalian pahami di waktu SMP dulu. Yang pertama, pilihlah salah satu persamaan yang paling sederhana. Kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z. Atau Y sebagai fungsi X dan Z. Atau Z sebagai fungsi X dan Y. Kemudian langkah kedua, substitusikan X atau Y atau Z yang diperoleh dari langkah pertama ke dalam dua persamaan lainnya, sehingga didapatlah SPLDV. Langkah ketiga, selesaikan SPLDV yang diperoleh pada langkah kedua. Oke, kita langsung saja ke contoh yang tadi, namun kita menggunakan metode substitusi. Soalnya masih sama. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Dari persamaan 2, saya ambil persamaan 2-nya. Yaitu 3X dikurangi Y ditambah 4Z sama dengan 19. Kita ingin mencari Y-nya, sehingga kita menambahkan beberapa komponen ke dalam kedua ruas, sehingga diperoleh Y sama dengan 3X ditambah 4Z dikurangi 19. Anggaplah ini adalah persamaan keempat. Simpan terlebih dahulu. Kemudian, substitusi persamaan 4 ke persamaan 1. Kenapa harus 1? Itu tidak ada keharusan, namun saya pilih 1. Sebagai contoh, 2X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 22. 2X ditambah, karena nilainya sudah diketahui, yaitu 3X ditambah 4Z dikurangi 19, sehingga 2 dikali 3X ditambah 4Z dikurangi 19 ditambah 3Z sama dengan 22. Kita kalikan 2 dengan yang ada di dalam kurung, sehingga diperoleh 2X ditambah 6X ditambah 8X dikurangi 38 ditambah 3Z sama dengan 22. Kita sederhanakan menjadi 8X ditambah 11Z sama dengan 60. Apakah selesai? Belum. Kita masukkan, kita ubah kedua ruas. Kita lihat X, kita sedang mencari X ya. Kita pindah ruas kalau bahasa kalian, atau bahasa resminya adalah tambahkan kedua ruas dengan bilangan tertentu, lalu kemudian dibagi dengan koefisien yang ada di variabel X. Jadi X-nya ditemukan 60 dikurangi 11Z dibagi dengan 8. Anggaplah ini persamaan ke-5. Simpan terlebih dahulu. Substitusikan persamaan 4 ke 3. Kenapa harus 3? Tidak ada keharusan. Sekali lagi, tidak ada keharusan. Ini hanya sebagai contoh. Yaitu 5X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 21. Kemudian 5X ditambah 3Y ditambah 4Z dikurangi 19 ditambah 2Z sama dengan 21. Diperoleh, kita sederhanakan, diperoleh 8X ditambah 6Z sama dengan 40. Anggaplah ini persamaan ke-6. Kemudian substitusikan persamaan 5 ke 6. Yaitu 8X ditambah 6Z sama dengan 40. Lalu substitusikan persamaan ke-6 ke persamaan ke-5. Yaitu 8 dikalikan 60 dikurangi 11Z dibagi dengan 8 ditambah 6Z sama dengan 40. Kemudian 8 dibagi 8 hasilnya 1, sehingga 1 kali 60 dikurangi 11Z adalah 60 kurangi 11Z ditambah 6Z sama dengan 40. Lalu kita sederhanakan menjadi negatif 5Z sama dengan negatif 20, sehingga Z-nya ketemu nilainya 4. Selanjutnya, substitusikan persamaan 7 ke 6. Persamaan 7 itu apa? Persamaan 7 itu nilai dari Z-nya. Z-nya tadi kita peroleh 4, sehingga 8X ditambah 6Z sama dengan 40. Kemudian 8X ditambah 6 dikali 4 sama dengan 40. Lalu kita sederhanakan, 8X ditambah 24 sama dengan 40, sehingga 8X sama dengan 16, kita bagi kedua ruas dengan 8, sehingga X-nya ketemu sama dengan 2. Lalu dengan mencari Y-nya, kita substitusikan nilai-nilai yang kita peroleh ke salah satu persamaan yang sudah kita dapati, yaitu persamaan 1, 2, ataupun 3, terserah. Sebagai contoh, persamaan 1.
Persamaan 1 adalah 2x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 22. X-nya sudah ketemu 2, yaitu 2 kali 2 ditambah 2y ditambah 3 kali 4. Nah, karena nilai z-nya adalah 4, sama dengan 22. Lalu kita sederhanakan menjadi 2y sama dengan 6. Terus kedua ruas dibagi dengan 2, sehingga y-nya sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2, 3, dan 4. Masih sama. Kemudian, penyelesaian metode gabungan. Pada dasarnya metode gabungan adalah metode yang menggunakan metode eliminasi dan substitusi, ataupun sebaliknya, terserah kalian bagaimana seenaknya kalian dalam mengerjakan. Oke, kita akan mencoba soal yang tadi lagi. Apakah kita menemukan jawaban yang sama? Lihat di sini. Pertama, saya ingin melakukan eliminasi terlebih dahulu. Saya ingin mengeliminasi persamaan 2 dan 3, sehingga 3x dikurangi y ditambah 4z sama dengan 19, 5x ditambah y ditambah 2z sama dengan 21. Pak, kenapa Bapak milih 2 dan 3? Karena saya melihat, saya ingin mengeliminasi y, sehingga saya melihat koefisien y yang sama atau mendekati sama. Sehingga kita tidak terlalu lama dalam menghitung, karena koefisien dari y-nya itu 1 dan negatif 1, kita tinggal jumlahkan saja, sehingga variabel y-nya hilang. Kita peroleh 8x ditambah 6z sama dengan 40. Kemudian eliminasi y dari persamaan 1 dan 3. 2x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 22. 5x ditambah y ditambah 2z sama dengan 21. Persamaan yang atas kita kalikan 1, persamaan yang bawah kita kalikan 2. Sehingga diperoleh 2x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 22. Dan yang bawah 10x ditambah 2y ditambah 4z sama dengan 42. Kita sederhanakan dengan cara mengurangi sehingga y-nya hilang, kita peroleh negatif 8x dikurangi z sama dengan negatif 20. Kemudian, saya ingin mengeliminasi x dari persamaan 4 dan 5. Kita peroleh persamaan 4 dan 5 itu dari eliminasi yang sebelumnya, yaitu eliminasi y dengan persamaan-persamaan dari SPLTV. Kita peroleh SPLTV-nya adalah 8x ditambah 6z sama dengan 40. Lalu ada negatif 8x dikurangi z sama dengan negatif 20. Karena kita ingin mengeliminasi x-nya, berhubung koefisien dari x-nya, variabel x-nya ini hampir sama, yang membedakan adalah positif dan negatif, hanya kita menjumlahkan saja supaya variabel x-nya hilang. Sehingga kita peroleh 5z sama dengan 20, kedua ruas kita bagikan dengan 5, sama dengan z ketemunya adalah 4. Kemudian eliminasi z dari persamaan 4 dan 5. Tadi kan eliminasi x dari persamaan 4 dan 5, kita eliminasi z dari 4 dan 5. Kita kembali lagi ke persamaan yang tadi. 8x ditambah 6z sama dengan 40, dan negatif 8x dikurangi z sama dengan negatif 20. Karena kita ingin menghilangkan z-nya, sehingga kita harus menyamakan koefisien yang ada di depan z, atau di depan variabel z. Sehingga yang atas dikalikan 1, yang bawah kalikan 6. Kita peroleh 8x ditambah 6z sama dengan 40. Yang bawah menjadi negatif 48x dikurangi 6z sama dengan negatif 120. Lalu kita kurangkan saja. Mohon maaf, kita jumlahkan saja. Karena koefisiennya sudah sama, yang membedakan adalah positif dan negatif. Sehingga kita peroleh negatif 40x sama dengan negatif 80. Kita bagi kedua ruas dengan negatif 40, sehingga x-nya ketemu 2. Langkah terakhir adalah substitusi. Nah, yang membedakan dari semuanya adalah kita menggunakan dua cara dalam satu penyelesaian, yaitu substitusi nilai x dan z ke persamaan, terserah kalian. Sebagai contoh, persamaan 1. 1, 2, 3, boleh saja. Untuk contoh 1. 2x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 22. Lalu, nilai x-nya sudah ketahui bahwa nilai x-nya 2, tinggal 2 kali 2 ditambah 2y ditambah 3 kali 4 sama dengan 22. Sedemikian rupa kita hitung sehingga nilai y-nya sama dengan 3. Tentunya, himpunan penyelesaiannya masih sama. Apabila kalian menemukan himpunan penyelesaiannya kok berbeda, pasti langkah-langkah kalian kurang teliti. Silakan diperiksa kembali. Sekarang bagaimana kita merancang model matematika dari permasalahan sehari-hari. Perhatikan langkah-langkah berikut. Langkah-langkah ini akan menuntun kalian bagaimana menyelesaikan soal cerita
sampai dengan kesimpulan dari model matematika yang kamu buat. Yang pertama, langkah pertama adalah nyatakan besaran dalam masalah sebagai variabel. Langkah kedua, rumuskan sistem persamaan yang merupakan model matematika dari permasalahan. Yang ketiga, tentukan penyelesaian dari model matematika yang diperoleh dari langkah 2. Yang keempat, simpulkan hasil yang diperoleh dan diubah menjadi bentuk deskripsi. Yang membedakan sistem persamaan biasa dengan sehari-hari ada di langkah keempat, yaitu ada simpulkan hasil yang diperoleh dan diubah menjadi bentuk deskripsi atau bentuk bahasa kalian untuk menyimpulkan permasalahan yang kita peroleh. Karena kita sudah melihat ada kasus sehari-hari, kita akan selesaikan. Ini soal yang sama yang sudah saya bacakan di awal pertemuan, yaitu ada seorang ibu rumah tangga ingin membeli 3 jenis buah, untuk persediaan di rumah. Oke, karena soalnya masih sama, kita langsung saja ke persamaannya. Yang pertama, jangan lupa kita harus memisalkan. Untuk apa? Untuk mewakili, untuk meyakinkan atau memastikan bahwa X itu mewakili siapa, Y mewakili siapa, dan Z mewakili siapa. Misal, untuk X harga per kilo buah jeruk, untuk Y adalah harga per kilo buah pir, yang Z adalah harga per kilo buah apel. Kita peroleh dari persoalan sehari-hari tersebut adalah 2X ditambah 2Y tambah Z sama dengan 67.000. Kemudian SPLTV kedua, 3X ditambah Y ditambah Z sama dengan 61.000. Yang terakhir adalah X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 80.000. Oke, untuk penyelesaiannya, saya menggunakan penyelesaian gabungan atau metode gabungan. Yang pertama, eliminasi Z dari persamaan 1 dan 2. Karena persamaan 1 dan 2 koefisien dari Z-nya sama, jadi lebih mudah ya. Langsung kita kurangkan saja, sehingga kita peroleh negatif X ditambah Y sama dengan 6.000. Anggaplah itu persamaan keempat. Kemudian lanjut ke eliminasi Z dari persamaan 1 dan 3. Nah, karena koefisien dari variabel Z-nya ini berbeda, kita kalikan persamaan pertama dikalikan dengan 2, persamaan ketiga kita kalikan dengan 1. Sehingga kita peroleh 4X ditambah 4Y ditambah 2Z sama dengan 134.000. Kemudian X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 80.000. Karena nilai X-nya, koefisien dari variabel Z-nya sudah sama-sama positif, kita kurangkan saja sehingga kita peroleh 3X ditambah Y sama dengan 44.000. Kemudian eliminasi Y dari persamaan 4 dan 5. 4 dan 5 adalah bentuk SPLDV. Kita lihat, negatif X ditambah Y sama dengan 6.000, 3X ditambah Y sama dengan 44.000. Berhubung di sini nilai Y-nya juga sudah sama, koefisiennya, dan bentuknya sama-sama positif, kita kurangi saja sehingga nilainya hilang. Sehingga kita peroleh negatif 4X sama dengan negatif 38.000, sehingga X kita temukan adalah 9.500. Kemudian langkah terakhir, substitusi nilai X ke persamaan 4. Negatif X ditambah Y sama dengan 6.000, negatif 1, bacanya seperti itu, negatif 1 dikalikan dengan 9.500 ditambah Y sama dengan 6.000, sehingga Y-nya adalah 15.500. Untuk mencari Z-nya, kita substitusikan lagi agar lebih mudah. Substitusikan nilai X dan Y ke persamaan 1. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, terserah. Yang paling mudah menurut kalian. Kemudian kita substitusikan 2X ditambah 2Y ditambah Z sama 67.000. Kemudian 2 dikali 9.500 ditambah dengan 2 kali 15.500 ditambah Z sama dengan 67.000. Kita sederhanakan menjadi 19.000 ditambah 31.000 ditambah Z sama dengan 67.000. Kita dapatin nilai Z-nya adalah Rp17.000. Oke, dalam penyelesaian soal cita, kalian harus menuliskan penyelesaian dalam bentuk deskripsi. Kita lihat di sini. Harus ada bentuk kalimatnya atau kesimpulannya.
Jadi, harga per kilo masing-masing buah adalah 9.500 untuk buah jeruk, 15.500 untuk buah pir, dan 17.000 untuk buah apel. Harus ada bahasa kita untuk menyimpulkannya. Karena kita berawal dari soal cerita, kita harus mengakhirinya dengan sebuah cerita. Tanda kutipnya seperti itu. Oke, karena materinya sudah habis, terima kasih sudah memperhatikan kelas dari saya. Apabila dari saya ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Salam sehat, salam sejahtera. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.